Kali ini gue akan bikin video yang sedikit berbeda ya, karena kemarin ya mentor yang gue nggak pernah ketemu, yaitu Warren Buffett, ngeluarin annual letter yang terakhirnya. Jadi beliau itu selalu nulis annual letter ya, dari 1970-an sampai sekarang itu semuanya udah gue baca ya. Jadi ini adalah pedoman investasi gue selama gue 11 tahun di market. Yang gue bacain terus tuh annual letternya Warren Buffett. Di situ gue bisa belajar gimana caranya beliau mikir. Dan beliau announce bahwa itu akan jadi annual letter yang terakhirnya tahun ini ya. Dan gue pas baca itu gue juga sedih karena udah nggak ada lagi gitu tahun depannya lagi udah nggak ada tulisan ibaratnya yang gue tunggu. Jadi dari sini gue akan rekap ya pelajaran hidup ya, 7 pelajaran hidup yang gue dapet dari Warren Buffett. Karena beliau itu gue nggak ngelihat sebagai hanya mentor di dunia investasi ya, beliau adalah investor yang sangat hebat. Tapi beliau adalah orang yang hidupnya menurut gue layak dicontoh oleh semua orang ya. Beliau itu mengajarkan nilai-nilai seperti kebaikan ya, kebijaksanaan, dan wisdomnya itu patut untuk dicontoh. Menurut gue Warren Buffett adalah salah satu role model terhebat yang gue ikuti. Dan kalau kalian tanya, hampir semua ilmu yang gue tahu ya, hampir semua ilmu yang gue tahu tentang usaha, tentang cara ngeliat laporan keuangan, tentang cara ngeliat perusahaan, tentang cara bikin perusahaan, cara struktur perusahaan, itu semuanya dari Warren Buffett. Ini adalah pelajaran hidup yang gue dapat dari beliau ya. Pelajaran pertama yang gue dapat itu gue ambil dari annual letter yang terakhirnya. Jadi dia ada paragraf terakhir, kalian bisa buka ya di website beliau. Itu paragraf salah satu yang terakhirnya adalah ini: jangan terlalu menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang lu buat. Ini adalah hal yang sering gue lakukan ketika gue melakukan kesalahan, karena manusia itu nggak luput dari kesalahan. Mau di investasi, mau di hidup, gue selalu nyalain diri sendiri terlalu berlebihan ya. Warren Buffett bilang, jangan terlalu keras sama diri lu ketika lu melakukan kesalahan ya, karena manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi gimana caranya lu bisa ngambil dari kesalahan itu dan lu bisa belajar. Jadi itu adalah hal penting yang gue ambil dari beliau. Semua orang pasti buat yang namanya kesalahan. Jangan terlalu keras sama diri lu, tapi coba ambil pelajarannya apa. Karena kesalahan itu ada yang bisa dihindari sama ada yang bahkan nggak bisa dihindari ya. Tapi tentu kalau udah buat kesalahan, coba jangan melakukan kesalahan lagi yang lain. Karena Warren Buffett dalam hidupnya dia banyak sekali melakukan kesalahan investasi. Maupun untuk kesalahannya itu nggak berinvestasi, yaitu ketinggalan kereta, ataupun kesalahan investasi lalu value-nya turun. Terakhir Kraft & Heinz juga dia melakukan kesalahan dan itu valuasinya turun. Jadi nggak masalah ya, even Warren Buffett tuh make mistakes. Gue pun kalau kalian nonton sini, kalian idolain gue sebagai role model, gue tuh melakukan kesalahan juga. Cuman gimana caranya kita bisa ngambil dari situ? Mungkin ini gue sambungin sedikit dengan Ray Dalio ya. Pain ya, kesakitan plus reflection sama dengan progress. Jadi ketika kita jatuh, kita salah, kita refleksi, itu hidup kita akan progress. Pelajaran kedua yang gue ambil dari beliau ini orang yang sangat humble, punya humility yang sangat-sangat tinggi ya. Beliau bilang, ini yang sedikit menampar gue sebenarnya. Kehebatan seseorang itu nggak diukur dari seberapa besar uang yang dia punya, dia bilang. Jadi nggak peduli dia seberapa uang banyak yang dia punya, bukan seberapa populer dia ya, bukan seberapa terkenal, populer, diketahui semua orang, bukan juga power yang dimiliki di pemerintahan, tapi dia ukur dari kebaikan. Gimana caranya seorang manusia itu bisa bantu manusia yang lain. Gue ketika awal mulai karir, banyak yang gue pikir, oke, gue cuma mau orang yang selalu ya, gue ukur dari kehebatannya uang ya kan, powernya seperti apa, popularitasnya seperti apa. Tapi Warren Buffett di sini dia tulis jelas gitu, 3 ya, bukan karena kehebatan yaitu uang, bukan karena power juga, bukan karena populer. Tapi gimana caranya manusia ini bisa jadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan di paragraf terakhir dari annual letter yang terakhir, ini tulisan terakhir beliau sebelum beliau itu step down, dia bilang bahwa tukang bersih-bersih ya, cleaning lady di Berkshire Hathaway, itu adalah manusia yang sama dengan chairman dari Berkshire Hathaway, yaitu dia. Jadi nggak peduli itu mau tukang bersih-bersih ataupun bos, semua itu adalah manusia yang sama di mata dia. Jadi pelajaran kedua yang gue ambil adalah lihat semua manusia itu sama ya. Jangan ukur cuma dari kekayaan, popularitas ataupun kekuasaan. Tapi lihatlah manusia itu dan berbuat baik untuk semua manusia.